Pertandingan AC Milan melawan AS Roma, sejak awal disebut sebagai momen krusial bagi Fonseca. Setelah awal musim yang kurang meyakinkan, masa depan pelatih asal Portugal tersebut ditentukan saat Milan menjamu Roma di San Siro. Milan memulai laga dengan baik ketika Tiani Reijnders mencetak gol. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama, karena Paulo Dybala berhasil menyamakan skor untuk Roma. Bagi Milan, hasil ini merupakan skenario yang buruk, begitu pula bagi Fonseca, yang harus menerima kenyataan pahit. Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, Milan memutuskan untuk memecat Fonseca. Selain itu, klub juga telah menunjuk penggantinya, Sergio Conceição, pelatih asal Portugal. Nama Conceição sendiri cukup familiar bagi penggemar sepak bola Italia, karena saat masih aktif bermain, ia pernah memperkuat Lazio, Parma, dan Inter Milan. Juventus memutuskan untuk melepas Federico Chiesa pada bursa transfer musim panas lalu, karena ia dianggap tidak lagi dibutuhkan. Liverpool pun datang dan memboyong pemain asal Italia itu ke Inggris, dengan harapan dapat memperkuat lini serang mereka. Namun, Chiesa gagal memenuhi ekspektasi tersebut. Selama di Liverpool, Chiesa jarang mendapat waktu bermain, yang sebagian besar disebabkan oleh masalah kebugaran dan cedera. Meski demikian, muncul spekulasi mengenai masa depannya di klub. Dikabarkan, bahwa Chiesa merasa tidak nyaman di Anfield dan berniat meninggalkan Liverpool pada Januari 2025. Menurut laporan dari Fitch, Chiesa ingin kembali ke Italia dengan status pinjaman, untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Beberapa klub Italia, termasuk Napoli dan Inter Milan, disebut-sebut tertarik untuk merekrutnya. Manajemen olahraga Barcelona, dikabarkan siap mengambil langkah tegas terkait masa depan Frenkie de Jong. Dalam waktu dekat, klub berencana memberitahu sang gelandang bahwa tanpa perpanjangan kontrak, ia tidak akan menjadi bagian dari rencana mereka untuk musim depan. Barcelona bahkan siap mendorong De Jong untuk mencari klub baru pada bursa transfer musim panas mendatang, meskipun harus melepasnya dengan harga yang lebih rendah. Jika De Jong setuju untuk memperpanjang kontraknya, kesepakatan tersebut akan dilakukan dengan syarat pengurangan gaji. Langkah ini dianggap sebagai satu-satunya cara bagi klub untuk mempertahankannya di tengah situasi finansial yang sulit. Namun, jika pemain berusia 26 tahun itu menolak, Barcelona tidak akan ragu mencadangkannya selama sisa kontraknya, sekaligus memfasilitasi kepindahannya ke klub lain. Barcelona menghadapi masalah besar menjelang paruh kedua musim 2024-2025. Selain penurunan performa, mereka juga dihadapkan pada persoalan kontrak Dani Olmo. Pemain jebolan La Masia tersebut terancam tidak bisa memperkuat Barcelona di Liga Spanyol, karena klub harus melakukan registrasi ulang pemain yang dapat terhambat akibat kondisi keuangan mereka. Laporan dari Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Olmo memiliki klausul khusus dalam kontraknya yang memungkinkan dirinya pergi secara gratis pada Januari 2025 jika tidak didaftarkan ke La Liga. Sebagai solusi, Barcelona berencana meminjamkan Olmo ke klub lain selama paruh kedua musim. Saat ini, 5 klub besar Liga Inggris, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, dan Manchester United, dilaporkan berminat merekrutnya sebagai status pinjaman. Real Madrid menghadapi krisis cedera serius musim ini, terutama di lini pertahanan. Selain masalah cedera, lini belakang Madrid juga membutuhkan regenerasi, mengingat David Alaba dan Antonio Rudiger, yang sudah berusia di atas 30 tahun. Untuk mengatasi masalah ini, Real Madrid berencana merekrut bek muda berbakat pada musim panas 2025. Menurut laporan dari Relevo, target utama mereka adalah Joško Gvardiol. Gvardiol sendiri bergabung dengan City pada musim panas 2023. Sejak itu, ia telah tampil dalam 69 pertandingan untuk City, dan membantu klub meraih 4 trofi. Meskipun performa Manchester City sedang menurun, Gvardiol tetap menunjukkan performa yang solid, dan bahkan sering mencetak gol untuk ukuran seorang bek. Joao Felix, sebelumnya bergabung dengan Chelsea dari Atletico Madrid pada musim panas lalu, dengan nilai transfer lebih dari 50 juta euro. Namun, ia mengalami kesulitan beradaptasi di klub London tersebut. Dalam 9 laga Premier League musim ini, Felix hanya 2 kali menjadi starter, dengan total waktu bermain kurang dari 300 menit. Ia menjadi salah satu penyerang dengan waktu bermain paling sedikit di tim, hanya sedikit lebih banyak dari Marguio. Situasi ini menarik perhatian Jose Mourinho. Berdasarkan laporan media Turki, pelatih asal Portugal tersebut berencana membawa Felix ke Fenerbahce, untuk memperkuat timnya. Mourinho yakin, kehadiran Felix bisa membantu Fenerbahce mendekati Galatasaray, yang saat ini berada di puncak klasemen Super League Turki. Jurnalis Ukraina, Ihor Burbas, mengungkap perkembangan terbaru terkait kasus tes doping positif, yang melibatkan Mikhailo Mudryk, winger Chelsea sekaligus pemain timnas Ukraina. Berdasarkan informasi dari Burbas, Mudryk menerima suntikan sel punka pada lututnya selama berada di kamp timnas Ukraina. Prosedur ini bertujuan untuk membantu regenerasi sel-sel tubuh yang rusak.
Namun, laporan menyebutkan bahwa sel punka tersebut berasal dari sapi, yang memunculkan dugaan adanya kandungan meldonium, zat terlarang dalam olahraga. Suntikan tersebut diberikan oleh fisioterapis timnas Ukraina, Ivan Porobia. Menanggapi situasi ini, Chelsea pun juga telah merilis pernyataan resmi, di mana Mudryk dengan tegas membantah, telah sengaja menggunakan zat terlarang. Manchester United coba memperbaiki performa musim ini, dengan memecat Erik ten Hag, dan menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih baru. Namun, hasilnya belum memuaskan. Saat ini, United berada di posisi ke-14 klasemen sementara Liga Inggris. Dari 18 pertandingan, gawang Andre Onana telah kebobolan 24 kali. Meski Onana menunjukkan performa yang cukup baik, ia sesekali melakukan kesalahan, yang membuatnya berada di bawah tekanan besar. Situasi ini menarik perhatian Massimo Taibi, mantan kiper United. Taibi menyarankan Onana untuk meninggalkan Old Trafford, jika situasi tidak membaik pada musim panas 2025. Saya akan langsung berkata padanya, Andre, Anda adalah salah satu kiper terbaik di Eropa, tetapi performa Anda di Liga Inggris kurang baik. Jika situasi tidak berubah hingga Juni, lebih baik Anda pindah, ujar Taibi. Liverpool dan Real Madrid kembali menjadi sorotan dalam rumor transfer, dengan kedua klub dikabarkan mengincar pemain yang sama. Berita terbaru menyebutkan bahwa Liverpool tengah mengejar dua target Real Madrid, yaitu Jeremy Frimpong dan Alphonso Davies. Langkah ini disebut sebagai tanggapan atas ketertarikan Real Madrid terhadap Trent Alexander-Arnold. Frimpong dianggap sebagai kandidat utama untuk bergabung dengan Liverpool musim panas mendatang, sementara Davies diproyeksikan sebagai pengganti jangka panjang Andy Robertson yang kini berusia 30 tahun. Selain Davies dan Frimpong, Liverpool juga dikaitkan dengan beberapa nama lain untuk posisi bek kiri, seperti Milos Kerkez dari Bournemouth, dan Nuno Mendes dari Paris Saint-Germain. Arsenal telah lama dikaitkan dengan gelandang Real Sociedad, Martin Zubimendi. Namun menurut laporan London Standard, Arsenal kemungkinan besar akan kehilangan peluang merekrut Zubimendi, karena ia diprediksi bergabung dengan rival utama Liga Primer, Manchester City. Media tersebut menyebutkan, bahwa Manchester City telah meningkatkan upaya mereka untuk mendatangkan Zubimendi pada bursa transfer Januari mendatang, sebagai langkah untuk memperbaiki performa mereka yang kurang memuaskan musim ini. Kabar ini diperkuat dengan pernyataan Direktur Olahraga Real Sociedad, Roberto Olabe, yang memprediksi bahwa klub Liga Inggris akan bersedia mengaktifkan klausul pelepasan Zubimendi. Marcus Rashford telah tersisih dari tim utama Ruben Amorim, setelah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk hengkang dari Old Trafford. Meski begitu, ia tetap menjadi salah satu pencetak gol terbanyak Manchester United di Liga Premier musim ini. Penjualan Rashford dipandang sebagai langkah strategis untuk mendukung aktivitas transfer United pada Januari 2025. Transfernya dapat menghasilkan laba murni, karena statusnya sebagai pemain binaan akademi, yang membantu klub mematuhi aturan keuangan liga. Namun, menurut laporan tim Talk, United mungkin harus mempertimbangkan opsi peminjaman ke Fenerbahce, mengingat PSG mundur dari persaingan. Salah satu hambatan utama untuk transfer permanennya, adalah bayaran yang melebihi 300.000 pound sterling per minggu. Cedera hamstring yang menimpa Bukayo Saka, membuat Arsenal kehilangan salah satu pemain kunci di lini serang. Absennya Saka selama lebih dari 2 bulan, memaksa Mikel Arteta mencari alternatif solusi. Di tengah situasi ini, Paris Saint-Germain menawarkan Randal Kolo Muani kepada Arsenal dengan status pinjaman hingga akhir musim, disertai opsi pembelian permanen pada musim panas mendatang. Tawaran ini menjadi peluang menarik bagi Arsenal, karena mereka dapat merekrut pemain berpengalaman tanpa biaya transfer awal. Kolo Muani, yang berposisi sebagai penyerang sayap, dianggap sebagai pengganti yang ideal untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Saka. Meski demikian, Arsenal harus bersaing dengan Manchester United dan Liverpool, yang juga mengincar pemain tersebut. Manchester United, saat ini menghadapi masalah di posisi bek kiri. Cedera berulang yang dialami Luke Shaw, membuat mereka kekurangan opsi di sektor tersebut. Ruben Amorim dikabarkan berencana mencari bek kiri baru pada bursa transfer musim dingin mendatang. Ia percaya, kehadiran pemain baru di posisi tersebut, dapat membuat taktik permainannya berjalan lebih optimal. Menurut laporan Daily Mail, MU kini mengalihkan perhatian ke Prancis, dan berminat merekrut Nuno Mendes dari PSG. Laporan itu juga menyebutkan, bahwa rekomendasi untuk merekrut Mendes datang langsung dari Ruben Amorim. Bek asal Portugal tersebut, pernah bekerja sama dengan Amorim di Sporting Lisbon. Dan Amorim menilai, gaya bermain Mendes sangat cocok dengan skema yang ia terapkan. Oleh karena itu, Amorim yakin, Mendes dapat memberikan dampak instan jika bergabung dengan skuad Setan Merah. Pada awal pekan ini, Hansi Flick dilaporkan sedang mencari tambahan kekuatan di lini tengah, untuk menggantikan Marc Casado. Meskipun transfer di Januari mungkin sulit terwujud, Barcelona tetap terbuka untuk mendatangkan pemain dengan biaya terjangkau,
bahkan jika harus menunggu hingga musim panas. Menurut laporan Mundo Deportivo, Barcelona terus memantau Thomas Partey, yang kontraknya bersama Arsenal akan habis di akhir musim ini. Direktur olahraga Barcelona, Deco, dikabarkan telah lama mengikuti perkembangan Partey. Ketertarikan Barcelona terhadap Partey juga dipengaruhi oleh ketidakpastian terkait masa depan Frenkie de Jong. Gelandang asal Belanda tersebut memiliki kontrak yang berlaku hingga 2026, namun Barcelona khawatir ia mungkin memilih untuk tidak memperpanjang masa baktinya. Timnas Indonesia mendapat kabar baik menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, karena calon lawan mereka, Australia, dipastikan kehilangan bek andalan, Harry Sutar. Sutar mengalami cedera serius saat membela Sheffield United di Championship, berupa cedera tendon Achilles yang memaksanya mengakhiri musim lebih awal. Sayangnya, saya harus absen cukup lama. Namun, saya berharap yang terbaik untuk semua orang di klub sepanjang musim ini, dan seterusnya, tulis Sutar di Instagram, setelah cedera tersebut dipastikan. Bek berusia 26 tahun ini tengah menjalani masa peminjaman di Sheffield United dari klub Premier League, Leicester City. Saat ini, ia telah kembali ke Leicester untuk menjalani proses rehabilitasi, yang diperkirakan berlangsung antara 9 hingga 12 bulan. Manchester City tengah menghadapi masa sulit, setelah hanya meraih 2 kemenangan dalam 14 pertandingan terakhir di semua ajang. Rentetan hasil buruk ini, membuat musim mereka dalam kondisi kacau, dengan sang juara bertahan tertinggal 14 poin dari pemuncak klasemen, Liverpool, yang masih memiliki 1 pertandingan lebih. Meski demikian, Pep Guardiola tetap optimistis. Ia yakin timnya akan bangkit, meskipun sedang berada di bawah tekanan besar. Kemenangan melawan Leicester baru-baru ini, dianggapnya sebagai awal kebangkitan City. Ketika semuanya berjalan buruk, itulah ujian terbesar, ujar Guardiola. Kami akan kembali lebih kuat. Hal seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi lihat saja nanti, kami akan kembali ke performa terbaik. AS Roma saat ini tengah berada dalam periode yang kurang stabil. Penampilan Giallorossi cenderung tidak konsisten, dengan performa yang kadang impresif, namun seringkali mengecewakan dalam beberapa bulan terakhir. Situasi ini memunculkan spekulasi, bahwa manajemen Roma sedang mempertimbangkan untuk merekrut pelatih berpengalaman guna memimpin tim. Salah satu nama yang disebut adalah Carlo Ancelotti. Ancelotti dikenal sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia. Ditambah lagi ia merupakan mantan pemain Roma, sehingga banyak yang percaya, kembalinya Ancelotti ke Olimpico bisa menjadi kombinasi yang ideal. Namun, dalam wawancara terbarunya, Ancelotti membantah rumor tersebut. Ia menegaskan, bahwa dirinya masih menikmati waktunya di Real Madrid, dan tidak memiliki rencana untuk hengkang dalam waktu dekat. Antony saat ini tidak lagi menjadi bagian dari tim utama Manchester United. Ia hanya berstatus sebagai pemain cadangan dalam skuad Setan Merah. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul banyak spekulasi bahwa Antony akan dilepas pada bursa transfer musim dingin mendatang. Manchester United dikabarkan membuka peluang bagi klub lain yang tertarik untuk mengajukan tawaran. Menurut laporan dari Vichajes, tawaran dari Spanyol telah datang untuk Antony. Real Betis dilaporkan menunjukkan minat serius pada winger tersebut. Pelatih Real Betis, Manuel Pellegrini, membutuhkan pemain sayap yang dinamis untuk meningkatkan produktivitas timnya, yang belakangan ini cenderung rendah. Pellegrini melihat Antony sebagai pemain yang mampu memberikan energi baru, dan memperkuat lini serang timnya. Chelsea harus mengakui keunggulan Ipswich Town dalam laga pekan ke-19 Premier League, yang digelar di Portman Road. Pertandingan berjalan sengit, dengan Ipswich mampu memberikan perlawanan tangguh kepada Chelsea. Gol kemenangan Ipswich dicetak oleh Liam Delap dan Omari Hutchinson. Hasil ini membuat Ipswich mengumpulkan 15 poin dari 19 pertandingan, meskipun mereka masih berada di peringkat ke-18 klasemen sementara Liga Inggris. Sementara itu, Chelsea tetap berada di posisi keempat, dengan 35 poin dari jumlah pertandingan yang sama. Manchester United harus menelan kekalahan 0-2 dari Newcastle, dalam laga pekan ke-19 Premier League, yang berlangsung di Stadion Old Trafford. Penampilan MU kurang meyakinkan di babak pertama. Meski mereka mencoba meningkatkan performa dengan mengubah taktik di tengah pertandingan, tetap saja kesulitan menembus pertahanan Newcastle. 2 gol kemenangan Newcastle dicetak oleh Alexander Isak dan Joelinton. Dengan hasil ini, Newcastle mengumpulkan 32 poin dari 19 pertandingan, dan naik ke peringkat ke-5 klasemen sementara Liga Inggris. Sementara itu, Manchester United terpuruk di posisi ke-14, dengan 22 poin.